Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak pernah meminta harus hidup di dunia ini. Kita nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu udah lahir aja ke dunia ini. Itu semua takdir Allah, ketentuan Allah. Lalu ketika kita hidup, kita merasa selalu gagal atau selalu sial. Itu gara-gara kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Padahal semuanya itu takdir Allah. Jalani saja, nikmati, syukuri. Kita merasa sial terus karena mengomentari diri sendiri, ngomel ke Allah, protes soal takdirnya, dan membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ada takdir yang mutlak, sudah ditentukan oleh Allah, tidak bisa diubah. Seperti apa jenis kelaminmu, kamu lahir dari ibu siapa, bapak siapa, terlahir sebagai suku apa. Itu semua mutlak sudah jadi takdir Allah. Kita tidak bisa memesan sebelumnya. Ya Allah, jadikanlah aku kalau lahir ke dunia menjadi orang Arab. Tidak ada seperti itu. Semuanya takdir mutlak. Ada pula takdir mubrom, disahkan oleh Allah, baru ditetapkan secara mutlak pada setiap malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Apa itu malam Lailatul Qadar? Tanazzalul malaikatu warhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amri. Pada malam itu turun para malaikat dan roh-roh dengan izin Tuhan untuk mengatur semua urusan. Urusan apa? Ya urusan takdir itu. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan begini. Kalau kamu melakukan itu, kamu akan begitu. Tahun kemarin kamu ini, tahun sekarang ini akibatnya. Itulah takdir mubrom. Apa yang kita terima di tahun 2025 adalah akibat, efek, dampak perbuatan kita di tahun 2024. Selain takdir mutlak yang sudah ditentukan sejak kita belum terlahir ke dunia, dan selain takdir mubrom yang kita alami gara-gara perbuatan upaya usaha kita di masa lalu, juga ada takdir yang munculnya mendadak. Anda menyakiti orang lain, lalu orang itu marah kepada Anda. Anda dikutuk oleh dia. Dia menyumpahi Anda, melaknat Anda, dan terkabul pula. Kalau laknatnya, kutuknya itu dikabulkan oleh Allah, maka jadilah Anda akan mengalami hal-hal yang tidak Anda inginkan, tidak Anda sukai. Gara-gara Allah mentakdirkan kepada Anda sesuatu sebagai hukuman buat Anda dan untuk mengkabulkan kutukan orang yang melaknat Anda. Biasanya kalau orang mengutuk, melaknat, pasti untuk hal-hal yang jelek-jelek ya. Sebetulnya kita bisa juga ditakdirkan secara mendadak mendapat kesialan gara-gara melakukan hal-hal yang terlarang di suatu tempat. Walaupun karena kita tidak tahu, tidak disadari kalau itu sebetulnya terlarang. Misalnya kencing sembarangan di suatu tempat, berteriak-teriak di dalam hutan, menyoroti pakai senter ke suatu pohon yang ternyata di situ ada jin yang bertempat tinggal di pohon itu. Itulah sebabnya, apa sih susahnya? Kita mau apa-apa, masuk kebun, masuk hutan, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Atau ucapkan salam kepada Nabi Nuh. Salamun ala Nuhin fil alamin. Apabila di suatu tempat ada golongan makhluk halus, penduduk yang tidak kasat mata, warga masyarakat ciptaan Allah yang Allah menciptakan mereka dari api, yaitu bangsa jin. Jika jin merasa terganggu, mereka bisa nempel kepada kita, mengikuti kita manusia kemana kita pergi. Ada yang dalam rangka kepingin tahu aktivitas manusia itu bagaimana. Ada yang karena iseng-iseng pengen bermain-main. Ada pula yang memang sedang jengkel kepada kita, dan mereka belum memaafkan karena kita dianggap tidak sopan. Ada juga banyak kesialan yang bersumber dari isi hati kita sendiri.
bila kita suka berpikiran yang negatif, bahkan bila kita memiliki hati yang gelap, iri hati, susah melihat orang lain lebih sukses, sombong, merasa diri lebih benar, lebih tahu, merasa lebih berpengalaman, mentang-mentang umur lebih tua, atau mentang-mentang sudah pernah ngaji sekian tahun di suatu tempat. Segala kesombongan, walaupun tidak sadar kalau kita sedang sombong, mampu membawa energi yang negatif dalam diri sendiri. Energi yang negatif terakumulasi, terkumpul dan bercampur dengan hari-hari yang selalu panas, terkena terik matahari, melihat jalanan berlumpur karena becek setiap ada hujan, melalui lalu lintas jalan raya yang sering macet, melihat seisi rumah berantakan tidak rapi. Energi negatif ini datang dan muncul dengan sendirinya, akhirnya berkumpul, lalu hidup terasa sial terus. Bukankah Anda pernah mendengar istilah mood? M-O-O-D. Mood. Orang yang moodnya selalu jelek, wajahnya sering suram, cemberut, nasibnya pun menjadi tidak positif. Atau merasa hidup sering sial, sering apes, urusan sering gagal, rezeki sering tersendat, selalu dapat musibah. Bisa jadi itu juga karena kita pernah menzolimi orang lain. Orang lain sakit hati dengan kelakuan atau sakit hati dengan ucapan komentarmu kepada yang lain, kepada orang itu. Lalu ia diam-diam mendoakanmu. Ingat, Allah sudah menjamin orang yang dizolimi doanya dikabulkan Allah. Ini sama saja seperti yang sudah kita katakan tadi, yaitu menjadi penyebab kita mendadak ditakdirkan yang jelek-jelek. Takdir yang munculnya secara mendadak akibat doa yang spontan diucapkan dan terkabul. Bagaimana menghilangkan itu semua energi negatif? Bagaimana merawat diri sendiri? Bagaimana membuang sial? Bagaimana memusnahkan sengkolo hidup? Kalau bisa minta maaf pada orang lain yang pernah disakiti. Kembalikan barang atau hartanya yang mungkin pernah kita ambil. Saya tidak menganjurkan mandi kembang tengah malam. Saya tidak tahu tentang mandi kembang 7 rupa atau ambil air dari masjid 7 sumur. Saya tidak mau dan tidak suka dengan cara-cara yang berat-berat seperti itu. Apalagi yang tidak mengandung unsur islami. Tapi kalau Anda memang mau meruat diri sendiri, membuang apes, sial, sengkolo dengan cara yang berat dan ekstrim, lakukan pada malam hari sekitar jam 10 atau tidur dulu boleh. Tapi jangan bangun lewat jam 12 malam. Jangan bangun terlalu lewat pertengahan malam. Lalu sholat hajat 12 rakaat. Tapi awas ya, sholat fardu 5 waktu tetap nggak boleh ditinggalkan. Meninggalkan sholat fardu sama dengan menantang Allah, sama dengan bikin sial. Dosanya berapa kalau kita meninggalkan sholat yang wajib? Sholat itu tiang agama. Meninggalkan sholat wajib sama dengan dosa besar. Dosa itu membuat kesialan. Musibah apes datang dalam rangka sebagai kaparat. Musibah apes datang dalam rangka sebagai penebus dosa itu. Jadi hindari dosa. Jaga sholat fardu 5 waktu. Lalu kalau malam, setiap malam, rutin setiap malam, sholat hajat 12 rakaat. Kalau nggak bisa, boleh 2 rakaat. Lalu selesai sholat, boleh kirim Al-Fatihah buat Nabi Muhammad 1 kali dan buat Nabi Yunus 1 kali. Atau kalau nggak mau kirim Al-Fatihah, nggak apa-apa. Lalu yang paling penting, zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minasyolimin. Ini zikirnya Nabi Yunus. Mencontoh Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minasyolimin. Sampai 1000 kali istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. 10 kali. Sholawat 3 kali.
Allahumma sholli wa salim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 3 kali. Lalu ulangi lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. 1000 kali. Setiap 1000 kali istighfar 10 kali. Astagfirullahalazim. Sholawat 3 kali. Allahumma sholli wa salim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ulangi terus, jangan berhenti. Jangan diselingi dengan perbuatan lain. Lanjutkan terus sampai kapan? Sampai azan subuh. Gak tidur-tidur. Memang ya, gak tidur-tidur. Mulai jam 10 malam tadi, atau mulai jam 00 tadi. Jam 12 malam kalau yang 12 malam. Zikirkan ini terus sampai masuk waktu subuh. Silakan sholat subuh kalau sudah azan subuh. Kalau hitungan belum pas 1000 sudah azan subuh, sudah azan duluan, utamakan sholat. Zikirnya anggap sudah selesai. Cara ini lakukan terus. Sampai kapan? Sampai 40 hari. Ya, 40 hari. 1 bulan tambah 10 hari. Kalau cara ini Anda lakukan lulus 40 hari, tidak membuat hidup dan nasib Anda berubah, silakan caci maki saya Ruhi Melandu. Atau silakan blokir saya rame-rame di YouTube ini. 40 hari amalkan tasbih Nabi Yunus. Setiap 1000 kali istighfar 10 kali dan sholawat 3 kali. Ulangi lagi, setiap 1000 kali istighfar 10 kali dan sholawat 3 kali. Dari mulai malam, jangan lewat jam 00 sampai azan subuh. Lakukan 40 hari atau 40 malam. Selama 40 hari 40 malam, itulah Nabi Yunus sudah berdoa dengan doa ini. Cara ini berat banget ya? Ya sudah, kalau berat banget kita bahas besok di video berikutnya tentang cara buang sial yang lain lagi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.